Seperti biasa di minggu awal di setiap bulannya kita punya tema yang baru. Dan tema kita untuk bulan ini yaitu mahkota kehidupan. Kita akan belajar bersama apa itu mahkota kehidupan dan bagaimana kita bisa memperoleh mahkota kehidupan itu di dalam kehidupan kita. Bersama kita baca nats firman Tuhan untuk bulan ini diambil dari 1 Korintus 9 ayatnya 25 sampai dengan 27. Bersama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Lanjut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang menarik dari pembacaan firman Tuhan ini adalah bagaimana Rasul Paulus menganalogikan kehidupan setiap kita orang percaya di dalam kita mengiring dan mengikut Yesus itu disamakan seperti seorang atlet di dalam pertandingan. Dan atlet ini pasti akan mempersiapkan dirinya, berlatih dengan keras, dengan disiplin yang tinggi supaya mereka bisa menjadi juara, memenangkan pertandingan, dan mereka bisa mendapatkan piala, mereka bisa mendapatkan medali penghargaan. Boleh diklik. Siapa dia? Ini kayak, kok wajahnya kayak Abang Stephen. Ganteng ya. Jadi, ini adalah Michael Phelps, atlet renang dari Amerika Serikat. Dan Michael Phelps ini merupakan atlet terbesar sepanjang sejarah Olimpiade. Kenapa? Karena dia sudah mengoleksi 28 medali. 28 medali itu 23 diantaranya emas, 3 perak dan 2 perunggu. Wow, ini rekor yang terus bertahan sampai dengan hari ini. Dan sepertinya sulit untuk atlet lain bisa mematahkan rekor ini. Karena dikatakan no athlete from any sport has won more than 10 golds. Nggak ada atlet lain yang bisa memenangkan bahkan 10 medali lebih ya dari Olimpiade. Jadi Michael Phelps ini luar biasa. Dia rebut 28 medali. Dan kita mau coba kulik ya, kita mau tahu apa sih rahasianya. Dikatakan gini, what's the secret? Apa sih rahasianya? Dia bilang gini, it turns out that Mr. Phelps trains every day. Jadi tiap hari Phelps ini itu berlatih. Ya, dia berlatih. Even on holiday and his birthday, dia berlatih walaupun di hari libur. Di hari spesial pun, hari ulang tahunnya, dia tetap berlatih. Dan dia berlatih itu 5 sampai 6 jam setiap harinya. Jadi tiada hari tanpa latihan. Setiap hari 5 sampai 6 jam. Dikatakan juga, he trained while his opponent worked on vacation and lazing around. Dia tetap berlatih walaupun pesaingnya, oponennya ini itu sedang liburan, mungkin mereka sedang pelesiran ya. Pesaingnya ini mungkin sedang lazing around, bermalas-malasan, santai-santai, tapi nggak ada waktu santai buat Mr. Dia tetap berlatih setiap hari 5 sampai 6 jam. Jadi luar biasa Phelps ini. Dan saya pernah baca di salah satu buku autobiografinya, dikatakan bahwa Mr. Phelps ini pernah mentargetkan untuk memecahkan rekor renangnya sendiri. Dia mau pecahkan rekor renangnya sendiri di Olimpiade Beijing tahun 2008. Jadi dia punya target untuk berenang lebih cepat 4 detik. Dan dia punya waktu 4 tahun untuk mencapai itu. Karena setiap Olimpiade kan 4 tahun ya. Jadi dia punya waktu 4 tahun untuk bisa lebih cepat 4 detik. Berarti dia punya target 1 tahun itu lebih cepat 1 detik. Dan dia berlatih itu selama 5-6 jam setiap hari. Bayangkan, untuk 1 detik lebih cepat aja dia harus berlatih 1 tahun 5 dan 6 jam. Dan
hasilnya luar biasa. Di Olimpiade Beijing tahun 2008, Phelps menyabet seluruh medali emas yang dipertandingkan. Dan ini rekor yang luar biasa. Ini rekor yang luar biasa. Tidak ada pernah satu orang pun bisa mencapai rekor seperti itu. Dan pencapaian ini hanya bisa terjadi jika seorang punya tekad yang besar. Dia punya disiplin yang tinggi. Dia punya usaha yang keras untuk mencapai hal itu. Amin. Dan disinilah Rasul Paulus mau menegaskan kepada setiap kita. Kalau atlet dunia aja itu bisa berusaha demikian kerasnya, mereka bisa all out untuk bisa supaya mereka bisa mendapatkan mahkota yang sama, supaya mereka mendapatkan penghargaan duniawi. Maka seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa berusaha lebih keras lagi, lebih disiplin lagi. Karena apa yang kita capai, kita mau mencapai mahkota yang abadi. Kita mau mencapai mahkota yang kekal. Kalau orang dunia saja berlatih demikian keras, maka kita seharusnya berlatih dengan keras, dengan lebih sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Dengan cara hidup sungguh-sungguh, taat dan setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Hidup sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, sesuai dengan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata begini, sebagai anak Tuhan kita harus menjauhkan diri kita dari segala keinginan daging, dari segala keinginan mata, dari segala keangkuhan hidup yang membuat kita hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam keegoisan. Bahkan firman Tuhan katakan kita harus hidup dipimpin oleh roh. Karena keinginan roh itu bertentangan, berlawanan dengan keinginan daging. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bukan suka-sukanya kita sendiri, tapi suka-sukanya Tuhan. Seperti ada lagu katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Aye. Nanti Kak Erna dalam kesempatan lain bisa nyanyikan lagu itu. Bahkan di Galatia pasal 2 ayat 20, Rasul Paulus berkata bahwa bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ini pesan buat setiap kita. Penting sekali pesan ini, bahwa kita harus mengingat bahwa tubuh yang kita tinggal ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Karena Kristus sudah menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal. Kalau tubuh ini milik Kristus, karenanya kita harus gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan melalui apa? Melalui tindakan, perbuatan, pikiran, dan perasaan kita. Yang setuju katakan amin. Dan kita akan belajar lebih lagi bagaimana kita bisa setia, bagaimana kita bisa memperoleh mahkota kehidupan. Kita akan belajar melalui kisah jemaat Smyrna yang diceritakan di dalam Alkitab, supaya kita semua bisa memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Kita akan baca di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Dan nanti kita akan bolak-balik ya ke sini ya, karena kita akan bahas ayat ini secara detail. Mulai dari ayat 8. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Untuk benar firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka.
sebelum kita membahas ayat firman Tuhan yang kita baca secara detail, ayat per ayat, saya akan beritahu dulu sedikit background mengenai kota Smyrna, supaya kita tahu situasi kondisi yang terjadi pada saat itu. Kota Smyrna ini terletak di wilayah negara Turki, dan kota ini sekarang dikenal dengan kota Izmir. Kota Smyrna terdekat di dekat pelabuhan, di mana banyak orang yang datang untuk berdagang di sana, sehingga kota Smyrna ini sangat kaya. Dan kota Smyrna juga terkenal dengan kesetiaannya, loyalitasnya kepada pemerintahan Roma, kepada Kaisar Romawi, sehingga banyak kuil-kuil yang dibangun di kota Smyrna untuk menyembah Kaisar. Ada kuil Kaisar Tiberius, ada kuil Kaisar Hadrian, dan penduduk Smyrna juga menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang Romawi, salah satunya dewa Zeus. Jadi intinya bahwa kota Smyrna ini sangat loyal, sangat setia kepada kekaisaran Romawi, sehingga Kaisar Romawi ini sangat menyukai kota Smyrna. Dan kota ini penuh dengan penyembahan berhala. Sekalipun kota Smyrna ini sangat kaya, namun jemaat Smyrna yang hidupnya serius, yang hidupnya sungguh-sungguh untuk mengiring dan mengikut Yesus, beriman kepada Yesus, mereka hidupnya sangat miskin. Mereka hidupnya sangat menderita. Mereka ditekan, mereka difitnah, mereka dibuat sangat menderita. Mereka nggak bisa berdagang, mereka nggak bisa berbisnis, mereka nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Dan itu semua karena sengaja mereka dibuat sulit. Itu karena iman mereka kepada Yesus, dan mereka menolak untuk menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Namun yang menariknya, sekalipun mereka hidup sangat miskin, namun Yesus katakan, firman Tuhan katakan, mereka kaya. Mereka kaya di mata Tuhan. Tidak ada kritikan, tidak ada cap-cap, tidak ada celaan buat jemaat Smyrna. Bahkan Tuhan memuji kesetiaan jemaat firman kepada Tuhan. Kita tahu ada 7 jemaat di kitab Wahyu. Dituliskan bahwa ada 2 jemaat di sana, jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna, yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Sedangkan 5 jemaat lainnya, jemaat Efesus, Pergamos, Tiatira, Sardis, Laodikia, itu jemaat semua mendapatkan kritikan, teguran dari Tuhan. Karena hari ini kita akan belajar kehidupan jemaat Smyrna. Bagaimana mereka tetap taat setia kepada Tuhan, walaupun mereka hidup di dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan mereka bisa memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang siap belajar bersama katakan amin. Amin. Kita mulai dari ayatnya yang ke-8. 8a. 8a dikatakan demikian. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Kata malaikat ini tidak selalu harus diterjemahkan secara literal, secara harfiah. Karena kata jemaat ini bisa juga diartikan sebagai messenger, sebagai pembawa berita dari Tuhan. Dan tentunya ini bisa ditujukan buat pemimpin-pemimpin rohani yang ada di sana, pelayan-pelayan rohani yang di sana, bahkan bisa ditujukan kepada jemaat Smyrna pada umumnya. Dan juga ditujukan kepada setiap kita orang percaya yang ada pada hari ini, di mana kita semua sebetulnya punya tugas untuk membawa kabar baik, membawa berita baik, Injil keselamatan. Amin. Jadi ini ditujukan buat kita juga. Selanjutnya, katakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kita tahu Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. The unchanging God, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang tidak bisa dikalahkan dengan berbagai macam situasi dan keadaan. Tuhan yang pegang kontrol, Tuhan yang pegang kendali,
Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Itu artinya. Selanjutnya dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Yesus telah mati di kayu salib untuk mengalahkan maut, mengalahkan kematian akibat dosa. Dan Yesus bangkit, Yesus hidup untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Jadi setiap kita sebagai pengikut Yesus yang setia, maka kita pun sanggup untuk mengalahkan kematian akibat dosa. Kita sanggup mengalahkan hukuman yang kekal, api neraka yang kekal, dan kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan, menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Yang mau dan percaya katakan amin. Dan tentunya firman Tuhan ini menjadi penegasan buat setiap kita, juga penghiburan buat setiap kita, bahwa Yesus adalah penguasa dan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Perhatikan ini. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai tentang Yesus, itu akan menolong kita di dalam kita menghadapi kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Apa artinya? Kalau kita tahu, sadar, dan percaya bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Allah yang setia, Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada, maka pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan kedewasaan rohani kita, menentukan kedewasaan iman kita di dalam kita menghadapi segala situasi, kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Dan ini mungkin karena banyak saat ini anak-anak Tuhan yang cenderung untuk mengambil jalan pintas. Mereka menyudahi hidup mereka karena mereka nggak sanggup lagi, mereka nggak tahan lagi terhadap tekanan, terhadap penderitaan. Kita dengar berita yang belum lama ini viral, seorang dokter menyudahi hidupnya karena nggak sanggup menghadapi tekanan, nggak sanggup menghadapi penderitaan. Dan ini pesan message yang penting buat setiap kita. Harus bisa menghargai hidup kita, karena hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan. Amin. Bersama kita simak firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 40. Boleh diklik Yesaya 40, nanti kita balik lagi ke sini. Yesaya 43 ayat 4a. Bersama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku, di mata Tuhan, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahmu? Amin. Sekali lagi, hidupmu berharga bagi Tuhan, dan Tuhan sungguh mengasihimu. Karenanya Dia mau menjadikan setiap kita biji matanya. Amin. Selanjutnya di ayat 9, kita akan bahas ayat 9. Kembali balik. Ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. I know your suffering and poverty. Ini Yesus katakan, aku tahu segala kesusahanmu, segala penderitaanmu. Dia bukan Tuhan yang buta, Dia bukan Tuhan yang tidak melihat, Dia bukan Tuhan yang tidak peduli atau masa bodoh. Dia Tuhan yang tahu dan mengerti segala kesulitan dan kesusahanmu. Jadi kalau Tuhan izinkan kesulitan, kesusahan, penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua karena Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang mulia buat kehidupan kita. Dia Tuhan yang maha bijaksana, Dia Tuhan yang maha mengerti apa rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Jadi sekalipun mungkin banyak orang yang nggak tahu kesulitan dan kesusahanmu, mungkin suamimu nggak tahu, mungkin istrimu nggak tahu kesulitan dan kesusahanmu, mungkin juga saudara-saudaramu nggak tahu, mungkin juga rekan sepelayananmu nggak tahu, atau bahkan Bapak Gembala pun nggak tahu, karena saudara juga nggak pernah mau kasih tahu. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tahu dan mengerti segala kesulitan dan kesusahan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong dan memulihkan kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Tuhan ingin memuji jemaat di Smyrna. Sekalipun mereka hidup di dalam kesulitan, kesusahan, dan penderitaan, namun mereka tetap setia untuk melakukan perintah Tuhan. Mereka tidak berpaling dari Tuhan. Mereka setia untuk mengiring dan mengikut Tuhan. Katanya Tuhan bilang mereka kaya. Artinya apa? Mereka kaya karena kasih karunia Tuhan berlimpah atas kehidupan mereka. Mereka kaya karena sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Dan itulah yang membuat mereka cakap untuk menanggung segala sesuatu. Dan kita sama-sama mau belajar sebetulnya apa aja sih penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Boleh diklik yang pertama. Yes. Yang pertama, penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna, suffering. Penderitaan yang hebat. Jemaat Smyrna bukan saja mengalami kekerasan secara verbal, caci maki, kata-kata kotor, sumpah serapah, kutuk, bukan saja secara verbal, namun jemaat Smyrna juga mengalami kekerasan secara fisik. Mereka didera, mereka dianiaya, mereka dibantai, mereka dipersekusi, dan itu semua sekali lagi karena iman mereka kepada Yesus. Dan mereka menolak untuk menyembah berhala. Mereka dikejar-kejar, mereka ditangkap, mereka dimasukkan penjara. Jadi intinya kehidupan jemaat di Smyrna itu mengalami penindasan, mengalami aniaya, mengalami intimidasi yang sangat hebat dari pemerintahan Romawi yang ada maupun penguasa yang ada di kota Smyrna saat itu. Selanjutnya, yang kedua, apa penderitaan yang dialami oleh Smyrna? Dikatakan poverty, kemiskinan. Dalam bahasa Yunani disebut dengan tochia. Ini dijelaskan bahwa tochia ini menjelaskan kemiskinan dalam tingkat yang sangat ekstrem, sangat melarat, nggak punya apa-apa, nggak punya simpanan, benar-benar miskin. Bukan belaka miskin, padahal emas batangannya banyak, disimpan di berangkas lagi. Siapa itu? Jadi sekali lagi, jemaat di Smyrna hidup di dalam kemiskinan yang sangat hebat. Dan itu semua karena apa? Karena memang sengaja mereka dibuat demikian. Mereka nggak diberi kesempatan untuk bisa bekerja, mereka nggak diberi kesempatan untuk bisa bisnis, mereka nggak diberi kesempatan untuk bisa berdagang, sehingga mereka hidup di dalam kemiskinan yang sangat hebat. Itu penderitaan jemaat Smyrna. Yang ketiga, penderitaan yang ketiga dikatakan slandering, fitnah. Kita baca boleh kembali ke ayat 9 LCD. Tadi kita mau selesai ayat 9 dikatakan begini. Yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi jemaat di Smyrna itu mendapatkan fitnahan dari beberapa orang Yahudi yang sinkretisme. Tahu sinkretisme? Sinkretisme itu mereka menyembah kepada Tuhan, tapi mereka menyembah juga kepada berhala. Jadi mereka punya dua Tuhan. Mereka berdua hati. Dan biasanya mereka lakukan ini supaya mereka aman.
Orang Yahudi ini mau cari aman, cari selamat supaya tidak ditekan oleh pemerintah Romawi. Tapi firman Tuhan katakan bahwa yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Mereka bukan orang Yahudi maksudnya. Dan dikatakan sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jemaah iblis dalam bahasa Yunani disebut dengan diabolos. Artinya pemfitnah, pemecah belah. Jadi Tuhan katakan mereka diabolos, alat yang dipakai iblis untuk menjatuhkan, mencemarkan, menjelek-jelekan reputasi jemaat Smyrna. Dan tindakan perbuatan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Ini juga pesan buat setiap kita. Jangan kita menjelek-jelekan orang lain. Jangan kita fitnah orang lain. Jangan kita gosip orang lain. Jangan kita berkata buruk di belakang orang lain. Karena tindakan seperti itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan merusak hubungan kita dengan sesama. Jangan kita jadi diabolos, alat yang dipakai iblis untuk menjatuhkan dan menghancurkan orang lain. Namun biarlah hidup kita dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang mau katakan amin. Yes. Selanjutnya kita masuk ke ayat 10. Ayat yang terakhir 10 dikatakan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Yesus mau memberikan peneguhan, ya. Yesus mau memberikan kekuatan kepada jemaat di Smyrna pada saat itu. Jangan takut. Jangan takut. Sekalipun hidupmu penuh dengan penderitaan, kesulitan, kesusahan, bahkan sebagian dari kamu masuk penjara, namun Yesus mengatakan jangan takut, sebab Aku yang akan menjaga, melindungi dan menyertaimu. Ini juga pesan buat setiap kita yang ada saat ini. Ketika mungkin kita mulai takut menghadapi masa depan kita, ketika kita mungkin mulai takut menghadapi keadaan ekonomi kita, ketika kita mungkin mulai takut menghadapi keadaan sakit penyakit kita, sekali lagi Yesus mengatakan jangan takut. Dan ini ditegaskan di dalam, boleh diklik, Yesaya 41 ayat 10. Bersama kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. God give us victory. Tuhan yang memberi kita kemenangan. Karenanya jangan takut, jangan bimbang. Coba colek kiri kanan katakan jangan takut. Tuhan menolong. Amin. Haleluya. Selanjutnya, kembali ke ayat 10. Kita baca kembali. Ayat 10 dikatakan selanjutnya berapa orang dalamnya? Supaya kamu dicobai. Mungkin di dalam hati kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan penderitaan itu kepada jemaat Smyrna? Atau mungkin kita juga bertanya, mengapa kesulitan kesusahan ini terjadi di dalam kehidupanku Tuhan? Why? Mengapa? Jawabannya sama. Supaya kita tidak terlalu berfokus kepada blessing, kepada berkat Tuhan. Supaya kita tidak berfokus kepada kenyamanan hidup kita. Firman Tuhan katakan, sebagai murid yang sejati, kita harus bisa menyangkal diri dan memikul sakit. Justru di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, disitulah Tuhan memproses iman kita, memurnikan iman kita, sehingga kita punya iman yang murni dan motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan?
dengan senang hati, senang jiwa, senang akal budi, dan kekuatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Itu tujuan Tuhan untuk memproses kehidupan kita. Amin. Dan selanjutnya dikatakan, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Maksudnya segala kesulitan, kesusahan, penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ada batasnya. Tuhan katakan 10 hari ada batasnya. Bajai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Karena Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai kita. Amin. Seperti janji firman yang katakan bahwa tidak dibiarkannya orang benar itu goyah untuk selama-lamanya. Kita baca ya firman-Nya yang menguatkan kita. Mazmur 55 ayat 23. 1, 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan akan menopangmu, Tuhan akan memelihara hidupmu. Dan tangan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Amin. Selanjutnya ayat 10 kembali. Ini 10 yang terakhir ya. 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan mau memberi penegasan kepada kita. Hendaklah kamu setia sampai akhir, dan kita akan menerima upah, reward dari Tuhan berupa mahkota kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Dan itulah pengharapan terbesar bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah kisah pahlawan iman yang luar biasa bernama Polikarpus. Siapa Polikarpus? Polikarpus adalah seorang pemimpin gereja di Smyrna. Dia ditangkap oleh pemerintah Romawi karena dia mengabarkan, memberitakan tentang Yesus. Dia disiksa, dia dianiaya, dia diancam oleh pemerintah Romawi, oleh Kaisar Romawi saat itu, dan dia diminta untuk menghujat Yesus. Dia diminta untuk menyangkal imannya, untuk tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Dan jika dia menolak, maka dia diancam untuk dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan kita akan baca bersama apa yang menjadi pernyataan Polikarpus, atau apa yang menjadi pernyataan iman dari Polikarpus saat itu. Dikatakan demikian, for 86 years I have served Christ. Sudah 86 tahun saya melayani Tuhan, and He has never harmed me. Dan Dia tidak pernah menyakiti saya. How can I revile the King Christ who saved me? Bagaimana aku bisa menghujat, bisa mengkhianati Tuhan Kristus yang sudah menyelamatkan saya? Ini pernyataan imannya di depan para kaisar Romawi saat itu. Dan ini yang akhirnya membuat dia dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Pertanyaannya, mengapa Polikarpus setia sampai akhir? Jawabannya, karena Polikarpus sangat yakin, sangat percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadanya, di mana dia bisa memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga, seperti yang dijanjikan Allah. Dan itulah merupakan pengharapan buat setiap kita orang percaya. Amin. Amin. Saya undang untuk tim praise and worship untuk maju ke depan. Mungkin kita tidak menghadapi penderitaan, tekanan, kesulitan, kesusahan seperti yang dialami oleh jemaat Smyrna.
Mungkin kita juga tidak menghadapi ancaman seperti yang dialami oleh Polikarpus. Namun saya mau beritahu, Tuhan melihat kesetiaan kita dari perkara yang kecil, dari hal-hal yang kecil. Apakah kita setia untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan dan berdoa setiap harinya? Itu penting. Tuhan melihat kesetiaan kita. Apakah kita setia untuk menjaga kekudusan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan? Itu penting. Apakah kita mau dan rela untuk mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk melayani dan mempermuliakan nama Tuhan? Itu penting. Dan saya mau beritahu, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, setiap usaha kita, setiap jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan akan membalaskannya dengan memberi kita upah, memberi kita reward, kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan seperti wanita. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita yang mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu Tuhan, itulah hidup kami. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihi-Mu. Katakan Yesus, Yesus Engkau baiklah. Sekali lagi katakan, seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Amin. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku, mau mengasihi-Mu. Yesus, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Hari Jumat saja katakan sampai akhir. Ku menutup mata, yes Tuhan, ku tetap setia. Kami mau setia menanti janji-Mu. Amin. Ku melayani sampai akhir. Oh, ku menutup mata. Amin. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
Bukti komitmen kami di hadapan. Pakai hidup kami, bawa setiap kami untuk terus mengakui bahwa Kau Allah yang berdaulat berkuasa atas kehidupan kami. Kau Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Beri kami kekuatan yang daripada Tuhan untuk setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Sekalipun Kau mendapatkan kami tidak setia, sekalipun mungkin Kau mendapatkan kami berjalan jauh, namun Tuhan bawa tarik setiap kami untuk semakin dekat kepada-Mu. Biar kami boleh menyadari tanpa Tuhan hidup kami tidak berarti apa. Biar kami terus boleh memegang setiap janji-Mu bahwa ada kehidupan kekal, ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada setiap kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami hidup di dalam kesulitan, kesusahan, penderitaan, namun biarlah kami boleh tetap setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Dan kami boleh terus tetap setia untuk menjadi Engkau Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Tidak pernah sekalipun kami menyangkal iman kami kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Pada saatnya kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus sebagai bukti peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Kami undang pelayan perjamuan kudus datang ke depan. Haleluya. Kami silakan untuk setiap kita masuk di dalam satu duduk. Sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan, menahirkan setiap hati, pikiran, dan jiwa kita. Tuhan melayakkan kita untuk menyambut tubuh dan darah-Nya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, memberi kita pengharapan yang baru, memberikan kita pemulihan, menyembuhkan sakit penyakit kita. Dalam nama Yesus kami sambut Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang membuatkan kemuliaan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk menyambut tubuh dan darah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus menjadi perjamuan yang suci dan kudus buat setiap kami. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibentuk menjadi semakin serupa, segambar dengan pribadi Tuhan. Bapa, Engkau juga yang menguduskan setiap pelayan perjamuan kudus, pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi berkat buat Tuhan dan berkat untuk sesama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani sampai akhir.
taruh roti di tangan kananmu dan angkat di atas kepala. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu sebelum Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan iman kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi setiap kita di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuhmu yang telah memberi kami kekuatan, tubuhmu yang telah memulihkan, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari pindahkan anggur di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama dengan iman kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus yang telah dicurahkan buat setiap kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama kita memuji biarlah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang telah kau korbankan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau Allah yang baik. Kau Allah yang terlalu baik bagi setiap kami. Karena kami memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Haleluya. Kau Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami, kalau sumber dari segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Karena Bapak, biarlah setiap kami boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Jauhkan kami dari segala tindakan pikiran kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hati pikiran jiwa kami, sehingga kami boleh Tuhan pakai menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh memperoleh janji-Mu, memperoleh mahkota kehidupan seperti yang Tuhan janjikan kepada setiap kami yang setia sampai akhir untuk mengiring dan mengikut Tuhan.
Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita semua ada diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Itu suatu anugerah buat hidup kita. Ya, kami atas nama GB Cita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Madya Yakub Haris yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Ya, saya mau menyapa apakah ada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi hari ini? Tidak ada ya. Baik, semua jemaat yang setia akan membawa jiwa buat Tuhan. Amin. Dan saatnya kita akan memberi persembahan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 16 ayat 17 yang mengatakan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, firman Tuhan ini menerangkan bahwa dalam hal memberi, kita memberi itu dengan hati yang mengucap syukur, hati yang mengucap syukur, dan hati yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Jadi sekali lagi, persembahan bukan dinilai dari besar kecilnya persembahan kita, tapi dari rasa ucapan syukur kita ya. Amin. Saatnya sebelum kita memberi persembahan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Bapak, kami percaya kami sudah menerima anugerah-Mu Tuhan. Saat kami memuji, menyembah-Mu dengan hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami dalam menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, saat kami membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, kami sudah menerima anugerah-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa mengubahkan setiap kami, memberkati setiap kami, memulihkan setiap kami, bahkan memperbaharui hidup kami dari hari ke hari, sehingga kami Tuhan mampu memperoleh mahkota kehidupan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang selalu mencukupkan kebutuhan hidup kami. Dan kami juga percaya Tuhan, kami menerima anugerah-Mu saat kami memberi persembahan dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang mengerti bahwa semua berkat, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mengundang pelayan persembahan. Ya, persembahan juga dapat dilakukan melalui QRIS atau dengan transfer seperti yang tertera di layar LCD. Ya, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Ya. Minggu depan kita akan kembali beribadah. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Sarjono. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk kembali beribadah pada minggu depan. Ya, ibadah Erokid diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 untuk anak-anak 6 bulan sampai 12 tahun. Ya. Ibadah Erotin hari ini digabung dengan ibadah umum karena untuk anak-anak teen menerima perjamuan kudus. Ibadah teen ini untuk anak-anak umur 13 tahun sampai 18 tahun. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang mempunyai anak, cucu, saudara untuk datang mengikuti ibadah Erokid atau Erotin agar anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat, berbakti, dan dengar-dengaran. Ya, malam pujian dan penyembahan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus pada pukul 18 atau jam 6 sore. Yang tadinya diadakan pada pukul 18.30 atau jam setengah 7 malam, dipindahkan, dimajukan menjadi jam 18 atau jam 6 sore. Kami mengundang seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan untuk bersatu, bersehati, memuji, menyembah Tuhan, bersatu, bersatu, bersepakat di dalam doa untuk semua jemaat cinta, untuk gereja cinta. Karena kita tahu di dalam kesatian, kesatuan, kesepakatan kita menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita dukung malam pujian dan penyembahan. Ya, bagi seluruh jemaat cinta yang ingin dilayani untuk didoakan atau untuk yang mau konseling,
dapat menghubungi sekretariat gereja dengan nomor HP tertera seperti di layar LCD. Ya. Ya, sekian pengumuman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang sudah selesai pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami. Kami pulang, kami menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami menerima janji-janji-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap ibadah mengandung janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang indah melalui perjamuan kudus Tuhan, di mana kami diingatkan untuk kasih-Mu Tuhan, karya pengorbanan yang besar di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan, untuk memenangkan hidup kami. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk setia walaupun dalam penderitaan, kesesakan, rintangan, aniaya, fitnaan Tuhan, dan apapun, untuk kami tetap setia kepada-Mu Tuhan sampai kami memperoleh mahkota kehidupan. Kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, kami adalah orang-orang yang hidup berkemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Yakob Haris Wibawa Tuhan. Berkati kehidupannya, keluarganya, kesehatannya Tuhan, pelayanannya Tuhan, usaha bisnisnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan keberhasilan, keberuntungan Bapa, pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, bahkan pengertian Tuhan, pemahaman yang berasal daripada-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga membawa seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di GBI Cinta ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk mereka semua Tuhan. Melingkupi kehidupan mereka dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Memenuhi hidup mereka dengan kasih karunia-Mu, sehingga mereka boleh setia melayani-Mu sampai akhir hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesetiaan mereka di dalam melayani tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau akan memberikan upah penyertaan, pemeliharaan Tuhan, dan kesehatan sepanjang kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka Tuhan, tambahkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa memaksimalkan talenta mereka Tuhan buat hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat cinta di tempat ini Tuhan. Kau memenuhi hidup jemaat-Mu di tempat ini dengan kasih, kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, rahmat-Mu dan berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka, keluarga, kesehatan, ekonomi Tuhan, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan mereka, pergaulan mereka, pendidikan mereka semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berdaulat berkuasa atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu, hikmat-Mu Tuhan terus mengalir atas seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang cakap menanggung segala perkara Tuhan. Sehingga Tuhan mereka yang di dalam kelemahan, mereka Tuhan boleh bangkit dan boleh mendapatkan kekuatan ilahi yang berasal daripada-Mu Tuhan. Mereka dalam berbeban berat Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan memberikan kelegaan. Apapun pergumulan permasalahan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau membuka jalan keluar yang terbaik Tuhan. Segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Biar anugerah-Mu melimpah atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh semakin hari semakin mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah Erokit Tuhan. Biarlah Kau melawat ibadah Erokit. Roh Kudus-Mu berkarya, berkuasa atas ibadah Erokit ini Tuhan. Memberkati setiap anak-anak yang datang Tuhan. Sehingga Tuhan, anak-anak ini Tuhan boleh mengerti tentang cerita firman Tuhan. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Berkati seluruh pembina, seluruh Tuhan, guru-guru Erokit Tuhan. Kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu, hikmat-Mu mengalir, sehingga mereka boleh mengajar anak-anak dengan baik dan penuh kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga membawa Tuhan lingkungan kami,
Sufarna dan sekitarnya, Lampon dan sekitarnya Tuhan, Rajak dan sekitarnya Tuhan. Biar kasih-Mu, belas kasih-Mu turun atas seluruh lingkungan kami Tuhan. Menjamah mereka yang belum mengenal Engkau. Menjamah Tuhan jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Kami meminta di dalam nama Yesus. Dan mereka datang Tuhan beribadah, memuji, menyembah-Mu. Mereka boleh diselamatkan Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang tercinta, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Baik yang pemimpin yang paling tinggi sampai pemimpin yang paling rendah Tuhan. Juga seluruh rakyat Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah, Engkau hakim, Engkau pemimpin atas Indonesia. Biar terjadi sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu Tuhan. Kau memenuhi hidup mereka dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Pengurapan-Mu juga turun atas seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Sehingga mereka dapat memimpin bangsa Indonesia dengan benar, dengan baik Tuhan. Dan Indonesia boleh penuh damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak sebentar kami mau pulang, berkati perjalanan pulang kami. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke depan aja ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Kau paling mengerti jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Kami undang seluruh jemaat yang bagi berdiri bersama kita mengatakan segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Haleluya. Surga bumi kan berseru, kudus, kudus Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kepala Agung kita dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turun memberkati kehidupanmu, memberkati pelayananmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu. Apapun kau lakukan, kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan engkau boleh memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita diberkati, bersama-sama kita katakan terima kasih Yesusku. Selamat pulang, selamat hari